Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai turunan fungsi aljabar. Nah, di sini kita akan kenalan dulu sama definisi turunan fungsi aljabar ya. Nah, turunan ini bisa didefinisikan dengan delta Y per delta X. Jadi perubahan Y dibagi sama perubahan X gitu ya. Nah, di sini contohnya gini. Di sini kan ada kurva nih. Ada kurva fx atau y sama dengan fx ya. Ada kurva ini nih. Nah, untuk mencari dari titik sini ke titik sini, itu bisa kita cari dengan fungsi turunan ini. Nah, gimana caranya? Caranya adalah gini. Kan di sini ada sumbu y, di sini ada sumbu x ya kan. Jadi, dari titik ini ke titik ini, perubahannya tuh berapa gitu. Jadi, yang pertama, berarti kan ini titik awal ya. Ini titik awal, kemudian ini titik akhir gitu kan ya. Nah, titik akhir ini adalah si X ditambah H gitu. Terus titik awalnya adalah Fx gitu. Nah, jadi untuk mencari nilai garis ini nih, kita bisa menuliskan dengan F dalam kurung X ditambah H dikurangi sama Fx. Nah, dibagi sama perubahan dari si Fx-nya atau delta X-nya gitu. Perubahan dari X ke X yang ini gitu. X pertama ke X kedua gitu. Tapi perubahannya dari X pertama ke X2 ini kan kita bisa tulis H aja kan ya. Gitu. Jadi sama aja nih X plus H dikurangi X gitu kan berarti sisanya tinggal H. Gitu. Jadi dibagi sama H. Jadi untuk definisi fungsi aljabar bisa kita tuliskan dengan bentuk limit H menuju 0 F dalam kurung X ditambah H dikurangi Fx per H gitu. Oke. Nah, turunan fungsi aljabar ini biasanya bisa dituliskan dengan F aksen X atau Y aksen X juga, atau bisa juga D Fx per dx gitu, atau bisa juga dy per dx gitu. Jadi jangan bingung kalau misalnya ada tanda mereka ini. Jadi intinya mereka tuh sama, disuruh simbolnya simbol dari turunan gitu ya. Nah, ini adalah rumus-rumus dasar yang nanti akan kita pakai di fungsi turunan fungsi aljabar. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Oke, untuk contoh soalnya, di sini ada jika diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x, maka tentukan yang A turunan pertama dari fx-nya. Kemudian turunan pertama fx, tapi x-nya nanti diganti sama 3. Nah, si turunan fungsi aljabar ini bisa diselesaikan dengan definisi fungsi turunan gitu ya. Kalau misalnya dengan menggunakan definisi fungsi turunan, maka nanti di sini kan ada f dalam kurung x plus h ya. Berarti nanti ketika mengerjakan yang ini, setiap x-nya yang ada di fungsi ini diganti sama x plus h gitu ya. Langsung aja cekidot. Berarti yang A-nya kita masih pakai fungsi limit dulu ya. Berarti di sini ada kan fx-nya itu sama dengan x kuadrat ditambah 5x, ya kan? Kemudian fungsi turunannya sama dengan, nah ini yang pertama nih. Nah, berarti yang pertama setiap x yang ada di sini kita ganti sama x plus h, x plus h gitu. Nah, berarti jadinya gimana? X plus h kuadrat ya kan? Ini kan ini nih. Terus ditambah 5 dikali X plus H gitu. Ini untuk Fx dalam kurung, F dalam kurung X plus H. Nah, terus dikurang nih. Dikurang sama siapa? Dikurang sama si Fx. Fx itu siapa? Fx-nya ini. Mereka nih, gitu. Nah, tapi penulisannya harus di dalam kurung dulu. Jangan dilepas kurungnya. 5X gitu ya. Terus dibagi sama H gitu. Nih H-nya. Oke, sekarang berarti kita kerjakan dulu nih yang ini nih. Gitu, x plus h kuadrat ya, berarti x plus h dikali x plus h. Gitu, x dikali x pangkat 2. X dikali h, hx atau xh ya boleh. Ini berarti xh juga. Terus h dikali h pangkat 2. Ini berarti kan jadinya x kuadrat. Ini ada 2hx atau 2xh.
berarti ditambah 2XH, kemudian ada ditambah H pangkat 2. Kemudian ini 5 dikali X, ditambah 5X, 5 dikali H, ditambah 5H, dikurang negatif dikali X kuadrat, negatif X kuadrat, negatif dikali 5X, berarti negatif 5X gitu. Dibagi sama H. Sekarang kita cek dulu apakah ada yang positif negatif atau adakah yang bisa dihitung. Nah ini, X kuadrat sama negatif X kuadrat. Habis ya, 0. Ada lagi enggak? Nah ini, positif 5X sama negatif 5X. 0 ya. Nah sisanya siapa berarti? Itu. Sisanya berarti tinggal si 2XH ditambah H kuadrat terus ditambah 5H per H. Gitu kan ya? Oke lanjut sini. Nah berarti tadi kan F aksen X-nya sama dengan 2XH ditambah H kuadrat ditambah 5H per H. Gitu kan ya. Nah berarti ini masing-masing ada di atas dibagi sama H gitu. Jadi bukan cuma gini doang ya, bukan, tapi masing-masing dibagi sama H gitu. Ini XH, ini kan 2XH dibagi H ya, berarti tinggal 2X gitu kan. Ditambah ini H-nya pangkat 2 yang atas, yang satu H pangkat 2 ya kan, berarti H kali H per H gitu kan ya. Coret berarti sisanya tinggal H. Ditambah 5H per H, ya berarti H-nya dicoret, berarti tinggal si 5 gitu. Nah kemudian ini ini masih di depannya ada tanda limitnya ya. Oke, maka si fungsi turunan X-nya ini masih ada bentuk limitnya ya. Limit H menuju 0, itu hasilnya ini nih, 2X ditambah H ditambah 5. Nah, sekarang H-nya kita ganti sama 0, berarti sama dengan 2X ditambah 0 ditambah 5. Maka hasil dari turunan si Fx sama dengan 2X ditambah 5. Ini hasilnya. Oke? Itu. Jadi kalau misalnya pakai cara limit, hasil akhirnya adalah ini. Nah, sekarang kita cek lagi nih. Kita cek dengan cara rumus dasar fungsi turunan, apakah sama hasilnya dengan ini? Gitu ya. Oke, nah kalau misalnya pakai rumus dasar si turunan, begini. Fx sama dengan X kuadrat ditambah 5X. Gitu kan ya. Nah, berarti fungsi turunannya adalah gini. Dah, di sini kan pangkatnya 2. Kita turunin di depan si X. Berarti kan 2 nih jadinya. Ya kan? Nah, terus ini kan 2 ini nih. Nah, pangkatnya karena dia udah turun, berarti dikurang 1 nih. Gitu. Karena dia si pangkat 2-nya udah pindah ke depan, maka dikurang 1 gitu. Berarti jadinya 2X nih 2 pangkatnya 2 dikurangi 1 berarti kan 1 ya. Gitu. Tapi nggak usah ditulis satunya. Gitu. Ditambah sekarang, nah ini si 5X. Nah, 5X itu kan kalau X aja berarti kan pangkatnya 1 nih, ya kan? Karena pangkatnya 1 berarti 1 turun nih ke sini. Berarti dikali sama si 5 gitu. Jadi 5 dikali 1. 5 kali 1 berapa? 5 kan? Ya udah berarti kita tulis 5 aja. Nah, sekarang si X-nya 1 dikurangi 1 gitu. Jadi X-nya pangkat 0. Pangkat 0 itu berapa? Pangkat 0 itu adalah 1. Berarti sama aja 5 dikali 1 gitu. 5 dikali 1 berapa? 5. Jadi kalau misalnya 5X diturunkan hasilnya 5 gitu ya. Jadi ini hasil akhir dari turunan kalau misalnya kita menggunakan fungsi dasar si turunan gitu. Easy kan? Sama nggak? Cek sama ya. 2X tambah 5. 2X tambah 5. Oke? Gitu. Cekidot ke soal selanjutnya. Oke, maka untuk yang B-nya itu adalah F turunan dari X ya. Ini turunan tapi X-nya diganti sama 3 gitu. Jadi setelah hasil dari fungsi turunan yang kita dapat, maka setiap X-nya kita ganti sama 3. Tadi hasil turunan X kuadrat plus 5X itu berapa? 2X plus 5. 2X plus 5. Nah, sekarang diminta ketika X-nya adalah 3, maka jadinya 2 kali 3 ditambah 5. Maka sama dengan 6. 2 kali 3, 6 ditambah 5. Maka hasilnya adalah 11 gitu. Oke? Lanjut nomor 2.
Oke, untuk contoh soal selanjutnya, di sini ada fungsi f(x) sama dengan 5, maka turunannya adalah, nah, kalau turunannya, nah kalau misalnya si angkanya ini, si 5-nya ini nggak punya variabel, nggak punya nilai x atau huruf lainnya, nah maka turunan dari 5 ini adalah 0, gitu. Oke? Jadi kalau misalnya konstanta diturunkan ya hasilnya 0. Mau 2 berarti turunannya 0 juga. 3 berarti turunnya 0 juga gitu. Ya. Kemudian yang B, turunan dari negatif 10x. Oke, ingat di sini. X itu adalah pangkat 1 ya kan? Berarti 1 dikalikan dengan si 10 nih. Berarti 10 negatif 10, berarti kan negatif 10. Kemudian nilai pangkatnya ini dikurangi sama 1, berarti sama dengan pangkatnya 0. Jadi si X-nya ini adalah pangkatnya 0. Nah, karena dia pangkatnya 0, berarti sama dengan 1 gitu. Jadi 10 dikali 1 sama dengan berarti negatif 10 dikali 1 hasilnya negatif 10 gitu. Kemudian yang C, oke. Nah, ini turun dulu nih. 5 dikali 4, 20. X, 5-nya dikurangi 1, pangkat 5-nya dikurangi 1, tinggal 4. Dikurangi 3 dikali 6, 18. X, 3-nya dikurangi 1, 2. Jadi pangkatnya 2 gitu. Ditambah, ini pangkatnya 1 ya, berarti turunannya 7x sama kayak ini nih. Nah, ini kan negatif 10x, hasilnya adalah negatif 10, berarti 7x hasilnya turunannya adalah x. Turunan dari negatif 8, 0, nggak usah ditulis. Oke, jadi turunannya adalah ini. Selanjutnya, yang D, turunan dari, oke, sini ada negatif 2, x pangkat 4. Berarti 4 dikali negatif 2, negatif 8x. Pangkatnya dikurangi 1, berarti 3. Gitu, 4 dikurangi 1, 3. Ditambah 2 dikali 8, 16. X ya kan? 2 dikurangi 1, 1. Nggak usah ditulis. Kemudian turunan dari negatif 5. X berarti turunannya 5 ya, negatif 5. Turunan dari 7, 0, nggak usah ditulis. Oke, jadi turunannya adalah ini. Oke, selesai gitu. Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalnya dia bentuk pangkatnya ada di bawah, maka kita buat ke atas nih gitu. Jadi kalau misalnya dibuat ke atas, maka pangkatnya jadi pangkat negatif gitu. Ditambah 7. Boleh deh, baru dari sampai sini kita seperti biasa, 6 dikali 3, 18, X, 6 dikurangi 1, 5. Kemudian negatif 3 dikali negatif 2, berarti positif 6. X, nah negatif 3 dikurangi 1, berapa jadinya? Negatif 4, ditambah 4X, turunan dari 4X adalah 4. Turunan dari 7 adalah 0, berarti nggak usah ditulis. Maka, nah ini kita balikin lagi nih. Jadi hasil akhirnya itu nggak boleh nilainya negatif. Jadi kita balikin lagi hasilnya. 8x pangkat 5 ditambah 6 per x pangkat 4 ditambah 4 gitu. Oke, bisa ya? Soal terakhir. Nah, kalau misalnya ketemu fungsinya yang berupa masih bentuk akar, maka kita ubah dulu ke bentuk pangkat. Ya, ingat kalau akar X itu sama juga dengan X pangkat setengah gitu ya. Maka kita ubah nih, 3X dikali X pangkat setengah. Ditambah, nah ini kan akarnya di bawah. Maka ketika naik ke atas jadi negatif setengah gitu ya. X-nya di bawah, ketika ke atas berarti pangkatnya negatif setengah. Dikurangi 8 X pangkat setengah. Gitu. Oke, sekarang ini dulu nih. Ini ada 1 dikali dengan X pangkat 1 dikali dengan X pangkat 2. Maka artinya X pangkat 1 dikali X pangkat setengah maksudnya ya. Itu berarti kan X 1 ditambah setengah, ya kan? 1 itu kan karena ini penyebutnya 2 berarti sama juga 2 per 2 ditambah 1 per 2 gitu. Sama dengan X pangkat 3 per 2. Jadi ini jadinya 3 dikali 3X pangkat 3 per 2 gitu ya. Ditambah 2X pangkat negatif setengah dikurang 8X pangkat setengah. Terus sama dengan, baru dia seperti biasa. Nah, kita ganti ya ininya. Ini.
Oke, berarti sekarang 3/2-nya dikali sama 3. Berarti jadinya 3 dikali 3/2. X. Nah, ini pangkatnya jadinya 3/2 dikurangi 1 gitu. Ditambah, ini berarti negatif setengah dikali 2 gitu. 2 dikali negatif setengah. Tuh. X pangkat negatif setengah dikurangi 1. Dikurang 8. Dikurang ini setengah dikali 8. Berarti 8 dikali 1/2. X setengah dikurangi 1 gitu. Sama dengan ini 3 dikali 3 9 ya kan, 9/2. X-nya pangkat. Nah, ini berarti 3/2 dikurangi 1 berapa? 3/2 dikurangi 1. Ini satunya berarti sama juga. 3/2 dikurangi, ini kan penyebutnya 2, berarti kita jadikan 2/2. Maka, ini kan penyebutnya udah sama nih. Berarti yang atasnya tinggal kita kurang. 3 dikurangi 2, 1/2. Jadi ini X yang ini pangkatnya jadi 1/2. Ditambah, ini kan 2 dibagi, ini kan, ini kan negatif ya, berarti hasilnya di sini adalah negatif. Ini bisa langsung cari nih, 2 sama 2. Gitu, berarti sisanya berapa? Negatif 1. Terus pangkatnya jadi X-nya. Pangkat X-nya jadi berapa nih? Berarti negatif setengah dikurangi 1. Berarti sama juga setengah dikurangi 1 itu berarti sama juga 2/2, ya kan? Kita samakan penyebutnya jadinya 2/2 gitu. Kalau 2 dibagi 2 kan hasilnya tetap 1. Maka hasilnya atasnya kita hitung. Negatif 1, negatif 2, berarti negatif 3. 2. Berarti di sini pangkatnya jadi negatif 3/2. Kemudian yang ini sekarang 8 kali 1 8 bagi 2 4, berarti negatif 4. X setengah dikurangi 1, berarti setengah dikurangi 1, 1 itu sama juga 2/2. Sama dengan 1 dikurangi 2, negatif 1. Penyebutnya 2, ya. Berarti ini hasilnya X-nya pangkatnya negatif 1/2. Nah, ini udah selesai sih sebenarnya, tapi kita ubah lagi, kita jadikan lagi X-nya ini bentuk bentuk akar gitu ya. Nah, selanjutnya baru deh ini setiap X yang pangkat setengah, negatif 3/2, negatif setengah, kita ubah lagi ke bentuk akar gitu ya. Nah, ini tandain dulu nih. Ini masih fx kan ya, ini karena baru diubah ke bentuk pangkat. Kemudian ini baru, ini udah turunannya belum? Ini juga masih fx. Ini sudah turunannya ya. Ya, karena ini udah dikaliin sama 3/2. Oke, berarti ini turunannya si fx, f aksen x. Nah, sekarang kita ubah ke bentuk akarnya gitu. Jadi biar pangkatnya nggak bentuk setengah gitu ya. Wait. Nah, berarti fx sama dengan, ingat, pangkat setengah itu berarti artinya akar ya. Kalau pangkat setengah berarti kita ubah ke bentuk akar. Berarti 9/2 akar X dikurang. Nah, ini karena dia pangkatnya negatif, maka nanti kita turunin X-nya ke bawah. Jadinya 1/X pangkat. Nah, ini kan akar 3/2 kan ya. Berarti di sini ada pangkat 3-nya. Nanti kita lanjutin. Ini dulu berarti, nah ini juga pangkatnya negatif. Berarti 4/X akar X gitu ya. Nah, ini masih ada X pangkat 3. Nah, akar X pangkat 3 itu adalah sama juga kan X pangkat 2 dikali X, ya kan? Nah, ini si X pangkat 2-nya bisa keluar nih. Ingat, sama aja kayak 8 ya. 4 dikali 2 kan 8 ya. 8. Nah, ini 4-nya kan akar 4 berapa? 2. Jadi si 4-nya bisa keluar sini 2 gitu. Nah, ini sama juga nih, X pangkat 2 itu bisa keluar. Jadi berapa? Jadinya X ketika keluar ke depan. Jadi akar X gitu. Oke? Jadi ini hasil akhirnya adalah, bentuk hasil akhirnya 9/2
akar X dikurangi 1 per X akar X, ini senilai dengan X akar X pangkat 3 dikurangi 4 per akar X gitu. Oke, bisa ya? Semoga dapat dengan mudah dipahami. Kalau misalnya masih bingung, silahkan bisa tanya ke Ibu. Oke? Dan silahkan dilanjutkan. Dan sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.